Halo sahabat Zykers dan para peserta lomba 3D printer Kapal Legend. Ketemu lagi bersama saya di Rama. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar parameter yang wajib kalian ikuti dan cara setting software slicer untuk kalian yang masih bingung gimana sih cara setting software sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Nah, buat kalian yang masih bingung, simak terus video ini. Seperti yang kalian sudah tahu, 3D Zyku sedang membuat kompetisi lomba 3D printing ngeprint Kapal Legend dengan hadiah menarik sampai jutaan rupiah. Lomba ini juga nggak akan berhenti di sini aja, karena nantinya akan ada lomba tahap kedua dengan hadiah lebih besar dan lomba tahap ketiga dengan hadiah yang sangat besar. Untuk itu, ada bagusnya kalian berpartisipasi dalam lomba ngeprint Kapal Legend ini. Di lomba tahap 1 ini ada ketentuan parameter print yang harus diikuti oleh semua peserta tanpa terkecuali. Parameternya itu pertama adalah ukuran nozzle, kemudian layer height, infill persentase, dan cell atau wall line count. Nah, di video kali ini kita akan mengulas gimana cara setting parameter itu di software slicer supaya buat kalian yang masih bingung dengan software slicer bisa sekalian mempelajari cara setting software slicer yang baik dan benar. Oke, sekarang kita simak aja langsung ke laptop. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah software slicer, cara settingnya gimana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh panitia. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak mengikuti parameter dasar yang sudah ditentukan oleh panitia, pasti cetakan kalian akan gagal. Gagalnya kenapa? Mari kita simak baik-baik settingan software slicer ini ya. Pertama, kalian buka dulu software slicernya. Bebas, bisa pakai Creality Slicer, Cura Slicer, Prusa Slicer, Super Slicer, dan sejenisnya, macam-macam, pilihannya bebas. Untuk contoh video ini saya akan menggunakan Creality Slicer karena ini salah satu software yang banyak digunakan juga. Pertama, kita masukin dulu objek yang sudah kalian download, objek lombanya. Begitu objek lombanya itu sudah dimasukin ke dalam software slicer, software ini langsung mulus nampilin si objek, nggak ada muncul error-error warna ungu ataupun warna biru. Jadinya objek ini secara teori langsung aman untuk kalian slice. Nah, sekarang kita mulai dengan parameter dasar dulu. Yang pertama adalah jenis bahan. Jenis bahan ini sebenarnya bebas. Kalau sebelumnya kalian melihat pengumuman boleh print pakai bahan plah merek apapun, sekarang ketentuannya sudah dibuka lebih lebar. Boleh pakai bahan apapun, mulai dari plah, PETG, ABS, nilon, bahkan karbon fiber kalau kalian sanggup. Setelah bahan, berikutnya yang wajib disetting lagi adalah nozzle size. Nozzle size ini wajib banget di ukuran 0,4 mm. Karena kenapa? Karena ini adalah ukuran nozzle yang standar bawaan mesin. Entah itu kalian beli mesin merek Creality, Anycubic, Anet, Flashforce, Prusa, itu semua pasti bawaan nozzle-nya di 0,4 mm. Untuk itu harus ya di 0,4. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke parameter atau kualitas print. Sebelum kita mulai pembahasan kenapa harus ngikutin parameter dari panitia, kita lihat dulu nih dengan settingan standar di profile 0,2, infill 10%. Kita lihat dulu nih hasilnya apa sih yang bikin si cetakan ini bisa gagal. Di sini kita slice, terus kita putar sedikit tampilan previewnya. Sekarang kita preview. Di sini sekarang kita perhatikan baik-baik arah gerak layer, mulai dari layer pertama, layer kedua, dan seterusnya sampai dia mulai nyetak keseluruhan objek. Gitu. Di sini kalau kalian perhatikan baik-baik arah gerak layer, di ketinggian layer tertentu, overhangnya ini akan terjadi kekosongan. Nih kita lihat ya, kita preview, geser pelan-pelan. Di sini pada ketinggian di 45 derajat, overhangnya ini tengahnya bolong akibat parameternya standar di 2 garis doang. Akibat dari sini, ini ntar bisa membuat cetakannya gagal, patah di area 40 derajat. Untuk itu, inilah sebabnya panitia membuat parameter harus 3 garis, gitu, supaya bagian overhang yang tadinya bolong ini bisa keisi dengan parameter yang lebih tebal. Sekarang kita lihat gimana sih kalau parameternya sesuai dengan panitia. Nih ya, kita masuk menu custom, kemudian kita rubah bagian wall line count-nya. Langsung kita ketik 3 aja dan langsung kita slice. Nah, sekarang kita preview lagi layer pertama, layer kedua, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik ya. Saya perbesar dulu biar kalian lebih jelas melihatnya.
Nah, nih gerakin. Tuh. Dengan settingan di 3 garis selnya, sekarang semua bagian overhang ini jadi padat terisi. Ini akan membuat proses cetaknya akan minim resiko atau berkurang resiko patah yang tadi terjadi di settingan standar ya. Gitu. Jadi sudah paham kan kenapa panitia memberikan parameter print yang harus diikutin. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu depan. Di settingan kualitas ini juga ada support dan adhesion. Ini kalian nggak boleh pakai support dan nggak boleh pakai adhesion. Karena kenapa? Kalau kalian pakai support, terus entar supportnya itu dilepas, pasti bagian perahunya ini banyak yang patah. Akibat bagian pagar-pagarnya, bagian cerobong asapnya, bagian overhangnya itu tipis. Sementara kalau support itu biasanya kan nempel dengan lumayan kuat. Itu bisa membuat objek perahunya ikutan patah bareng-bareng support. Jadinya ntar bukannya berhasil cetak, malah gagal cetak. Kemudian adhesion. Adhesion ini juga tidak boleh pakai, tidak boleh di checklist, karena bagian first layer ini termasuk salah satu yang jadi nilai utama untuk penilaian panitia. Jadi kita akan melihat gimana cara kalian men-setting bed levelingnya. Apakah rata semua sudut atau hanya rata di satu titik, sementara titik lainnya ketinggian atau bahkan miring. Begitu settingan software ini sudah selesai, kita kembali lagi, kita periksa settingan lebih lanjut yang boleh dirubah. Di bagian menu custom ini, selain dari menu cell, ada lagi yang boleh kalian rubah, yaitu bagian infill persentase. Di sini kalian wajib di 10%, fill density wajib 10% supaya bagian dalam objeknya ini kekuatannya sama rata, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis gitu. Dan juga supaya lebih challenging lomba ini. Nah, selain dari menu cell dan infill ini, menu lainnya boleh kalian rubah, mulai dari material, speed, travel, cooling, dan macam-macam sampai eksperimental. Tapi yang tidak dibolehkan adalah menggunakan adaptive layer. Di sini kita sangat melarang penggunaan adaptive layer karena adaptive layer ini akan membuat area yang kondisinya overhang akan semakin tipis ketebalan layernya secara otomatis. Ini akan mencurangi ketentuan lomba ya. Jadi bagian ini nggak boleh di checklist. Nah, selebihnya begitu settingan yang sudah kalian punya ini dirasa sudah oke, sudah cocok dengan kondisi mesin yang kalian miliki, kalian bisa langsung slice, save, dan print. Oke, itu tadi video cara setting parameter print sesuai dengan ketentuan lomba. Tapi masalahnya nggak asik kalau kita hanya memberikan ilmu teori aja tanpa mempraktekkan gimana hasil aslinya. Untuk itu, kita di video ini akan coba tes print sesuai dengan ketentuan lomba. Ya, pertama kita siapin dulu mesinnya. Di sini saya akan menggunakan mesin sejuta umat di Ender 3 V2. Kenapa saya pakai Ender 3 V2 di video kali ini? Karena mesin ini banyak komunitasnya, paling banyak populasinya, jadinya nanti akan gampang untuk penyesuaian ke kalian gitu. Oke, sekarang kita siapin dulu mesinnya, mulai dari nyolokin kabel power, pencet saklar, hidupin, dan colokin micro SD. Setelah mesin sudah nyala, kalian wajib melakukan bed leveling dengan baik dan benar supaya first layernya ini konsisten dan rata setiap sudut. Kenapa harus kayak gini? Karena ini adalah salah satu penilaian yang akan nantinya menentukan pemenang lomba. Sekarang kita lakukan leveling manual. Setelah auto home, kita wajib disable stepper dulu supaya mesinnya bisa dilakukan manual leveling dengan benar. Ini kita pencet disable stepper. Nah, kemudian di sini kita sudah mulai bisa tarik dan geser si hot end. Di sini kita siapin kertas setengah lembar aja buat disisipin di bawah nozzle. Nah, sekarang ini kita atur levelingnya dengan merasakan tekanan pada kertas. Kalau kertasnya ini longgar, kita perlu putar bagian bawah bed searah jarum jam, gini, ya. Tapi kalau kertasnya ini jadi terlalu neken, kita putar berlawanan jarum jam, begini, gitu. Di sini kita rasakan kertasnya itu sampai terasa tertekan oleh nozzle, tapi masih lancar untuk digerak-gerakin kayak gini, gitu. Nah, ntar dari sini kalian lakukan semua sudut dengan cara menggeser bagian ini. Ulangi untuk semua sudut berikutnya. Nah, begitu leveling sudah selesai kalian lakukan, berikutnya kalian perlu melakukan pemanasan untuk masukin bahan ya. Pilih preheat lah.
Kalau bahannya yang kalian pakai itu pla dan jenis-jenis bahan yang suhunya rendah, pilihnya pla. Cuman kalau kalian pakai bahan yang suhu tinggi seperti ABS, PETG, nilon dan sejenisnya, kalian pilih yang preheat ABS. Di sini karena saya akan menggunakan bahan PLA, maka saya akan pilih preheat PLA. Nah, kemudian mesin secara otomatis akan memasang target temperatur 200/60 untuk dipanasin. Sambil kita nungguin mesinnya itu panasin, kita siapin dulu filamen yang mau dipakai. Lalu pasang filamen ke dalam extruder, masukin sampai keluar di nozzle. Semuanya sudah siap, kalian bisa langsung print sesuai dengan file yang tadi sudah kalian simpen di microSD. Begitu mesin sudah mulai bergerak jalan, yang paling penting kalian perhatikan adalah ketebalan layar pertama. Ketebalan layar pertama ini nggak boleh ketipisan, nggak boleh juga ketebalan. Kalau layar pertama ketipisan, nanti layar kedua, ketiga, dan seterusnya akan terjadi penumpukan yang membuat over extrusion. Sementara kalau layarnya itu ketebalan, nanti akan membuat layar di atasnya malah jadi kopong, under extrusion. Ini efeknya akan membuat cetakan jadi berlobang dan rapuh. Jadi sangat penting untuk memperhatikan layar pertama karena ini pengaruhnya banyak sekali terhadap hasil print yang kalian buat. Salah satu cara termudah untuk mengatur layar pertama adalah dengan kita masuk menu tune atau adjust, lalu kita pilih Z offset. Di sini kita sesuaikan nilai Z offsetnya dengan kondisi layar pertama yang tercetak di mesin kalian. Kalau Z offsetnya itu terlalu gepeng, layar pertamanya itu terlalu gepeng, kalian bisa naikin Z offsetnya menjadi nilai plus. Tapi kalau layar pertama di mesin kalian malah terlalu tebal, kalian bisa kurangi Z offset ini menjadi negatif gitu. Nah, begitu Z offset itu sudah selesai kalian setting, ada bagusnya kalian ulangi printnya supaya kalian benar-benar mendapatkan hasil print yang konsisten mulai dari awal sampai akhir. Nah, begitu hasil cetak sudah mulai terbentuk, ada bagusnya kalian foto-foto sesuai dengan ketentuan lomba. Foto 50% saat mesin bergerak, saat proses print, untuk verifikasi bahwa kalian sudah ngeprint dengan sesuai ketentuan. Oke, itu tadi sudah selesai ngetes print objek dengan parameter yang ditentukan oleh panitia lomba tahap 1. Sekarang kita lihat dulu hasil cetak perahu legennya ini seperti apa. Kita ambil ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini adalah salah satu gagal cetak bagian overhang sebelah depan kiri. Ini gagal akibat dia patah. Patahnya ini kalau di mesin kita kasusnya adalah disebabkan oleh clogging. Karena kenapa clogging? Gejalanya adalah mesin ini dari awal kita pakai memang sudah ada gejala sedikit mampet. Mampet ringan ini biasanya umum di mesin 3D print seiring mesin dipakai produksi. Cara mengatasi clogging ringan ini juga gampang. Cuma perlu pakai Esun Filament Cleaner. Harga 100 ribuan aja. Cara pakainya gampang, tinggal colokin seperti masukin filamen biasa, lalu ntar kotoran-kotoran dan gumpalan-gumpalan di dalam hot end akan keluar dari nozzle. Selain daripada gejala clogging dan menyebabkan patah ini, secara garis besar kapal ini memiliki bentuk yang lumayan bagus. Kalau kita perhatikan bagian pagarnya ini mulus, semuanya tercetak dengan bagus, nggak ada yang patah. Kemudian di sini ada dual tower juga bagus. Lalu bagian kabin depan kapal juga bagus dan tiang-tiang kapal di sini juga bagus. Lalu kalau kita perhatikan lagi, bagian bridging yang ada di belakang kapal ini 5 tingkat, mulai dari titik kedua, ketiga masih bagus, tapi titik kelima jadi jelek. Ini memang adalah salah satu hal yang akan dinilai dalam lomba ini, jadi bukan sembarang ngeprint, tapi sekaligus
kalian akan bisa mempelajari apa sih kekurangan mesin yang kalian miliki gitu. Sementara kalau di bagian depan, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada tulisan-tulisan. Di cetakan perahu ini, tulisannya juga terbaca lumayan jelas. Mulai dari logo 3D Zaiku, kemudian ada tulisan 3D Printing Competition, lalu ada logo IMA 3D, semuanya bisa terbaca dengan lumayan bagus. Dan di bagian bawah di sini ada tulisan nama peserta. Nama pesertanya ini juga lumayan tercetak dengan bagus, meskipun ini kekecilan ya ukurannya ya. Kemudian kalau kita raba secara top bottom layer, ini konsisten karena diraba halus. Jadi secara overall cetakan ini sudah layak banget untuk ikut kompetisi lomba kapal legend tahap 1. Sekian dulu video cara setting parameter sesuai ketentuan lomba dan hasil pengetesan printnya. Untuk kalian yang tertarik mengikuti lomba tahap 1 ini, bisa daftar di link yang ada di deskripsi bawah ini ya. Dan kalau kalian juga tertarik mengikuti lomba-lomba 3D Zaiku di yang akan datang, ada bagusnya subscribe channel 3D Zaiku ini, supaya kalian tidak ketinggalan informasi mulai dari event yang diselenggarakan Zaiku, tutorial, hingga ulasan mesin-mesin baru. Oke, sekian dulu, saya Edi Rama, sampai ketemu di video berikutnya.